Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah yang senantiasa membersamai kita di setiap ruang dan waktu, menumpahkan cinta kasih-Nya kepada kita. Sehingga saat ini kita masih diberi izin untuk melanjutkan proses belajar di ruang kehidupan ini. Oleh karena itu, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali proses belajar di tangga yang ke-10 ini, bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, di tangga yang ke-9, saya sudah berbicara tentang lapisan kesadaran yang paling kasar, yaitu lapisan kesadaran fisik. Lapisan kesadaran fisik ini adalah tubuh fisik kita yang dibangun oleh makanan dan minuman. Ada riset yang sangat bagus yang ditemukan oleh Profesor Masaru Emoto. Beliau menulis buku yang sangat keren, judulnya The True Power of Water. Ya, kekuatan dari air. Ternyata air, ya, sebelum kita minum, kita doakan, kita sapa, kita berterima kasih pada air. Bahkan air itu juga perlu dihargai, dihormati, dimuliakan. Kamu cantik, kamu berguna, kamu luar biasa. Ternyata struktur molekul air yang ditemukan oleh Profesor Masaru Emoto, struktur kristalnya itu ternyata sangat cantik, sangat indah. Seperti itu berlian, ya, memancarkan cahaya ke segala arah. Sebaliknya air yang diejek, tidak dihargai, ya, tidak disapa, ya, tidak dimuliakan, ternyata struktur kristalnya juga berbeda, ya, jauh lebih buruk. Jadi bayangkan ya, kalau air yang kita minum kemudian disapa dulu, bilang terima kasih air, kamu cantik, kamu berguna, kamu luar biasa. Apalagi dengan menggunakan doa yang paripurna, ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya, dan lain sebagainya, ya. Pokoknya menggunakan frekuensi yang positif. Ternyata ya, air itu kan sebetulnya adalah molekul. Molekul di dalamnya ada atom, ada hidrogen, ada oksigen. Dalam atom dan itu kan sebetulnya ada yang namanya elektron, ada yang namanya proton. Dan menurut fisika kuantum, elektron dan proton pun tidak benar-benar benda nyata. Itu adalah probability, itu adalah energi. Jadi kalau energi berarti frekuensi, kalau frekuensi berarti vibrasi. Nah, berarti ketika kita memvibrasikan energi, ya, lewat doa, lewat sapaan, lewat kata-kata yang positif, ternyata itu bisa beresonansi dengan frekuensi dari air. Sehingga pantas kalau air mengalami proses interferensi yang konstruktif. Sehingga frekuensi yang kita pancarkan itu membangun, ya, kedamaian pada air. Jadi air yang damai itu kemudian diminum oleh kita, dan kemudian di tubuh kita kan sudah ada air yang lain di darah kita. Nah, sementara air yang ada di tubuh kita mungkin saja sudah mengalami kontaminasi akibat kita marah, kita tersinggung, kita jengkel, kita membicarakan orang lain, menggosipkan orang lain, menghujat orang lain, menghukumi orang lain. Itu kan akan bermuara, akan menjadi kumpulan energi negatif dalam tubuh kita. Sehingga struktur molekul air dalam tubuh kita itu mungkin sudah sangat acak, sangat random. Dengan meminum air yang didoakan, disapa, sehingga air yang masuk ke dalam tubuh kita itu menjadi air yang membawa kesadaran baru. Sehingga air yang tadinya di tubuh kita random, acak, dengan masuknya air yang membawa kesadaran baru, sehingga timbul di dalam tubuh kita itu keselarasan. Sehingga sistem kelistrikan, sistem kimiawi tubuh kita juga mengalami keseimbangan baru. Bayangkan ya, jadi sains sudah sampai ke situ. Bayangkan orang tua kita dulu ya, kalau kita sakit, kemudian beliau ngambil air 1 gelas, kemudian dibacakan Al-Fatihah, kemudian ditiup air itu, kemudian dikasih kepada kita. Ya, bukan sekedar sugesti, tetapi ternyata ya sains membuktikan bahwa
apa yang dilakukan oleh orang tua kita itu sebetulnya sejalan dengan hasil-hasil dari riset sains. Seperti itu para sahabat. Jadi teknologi ya, sains itu sudah membawa kita pada satu peradaban baru, kesadaran baru. Itu air ya. Sekarang perhatikan makanan. Bukankah sebetulnya makanan yang kita santap itu isinya kan sebetulnya air-air juga ya. Jadi makanan dan air yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, kalau kita sapa, kita doakan dulu, kita berterima kasih dengan penuh rasa syukur seperti yang sudah saya sampaikan di tangga yang ke-9, tentu saja akan membawa perubahan baru ya kepada tubuh fisik kita, sehingga tubuh fisik kita menjadi sehat, kuat, sempurna. Karena apa? Hukum alamnya sederhana. Siapa yang merawat alam, maka alam akan merawat kita. Siapa yang merawat tubuh, maka tubuh pun akan menjadi pelayan yang terbaik bagi kita. Nah, ini barangkali sebagai prolog dari saya di tangga yang ke-10 melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan di tangga yang ke-9. Para sahabat ya, kalau kita berbicara tentang riset tentang golongan darah, ternyata golongan darah itu bukan sekedar penting ketika seseorang mengalami kecelakaan supaya pada saat transfusi darah mengalami kemudahan pihak rumah sakit untuk memberikan bantuan pertolongan kepada kita. Tetapi ternyata golongan darah pun yaitu mencerminkan kepribadian. Jadi golongan darah sekarang sudah mencerminkan kepribadian. Jadi orang yang bergolongan darah A, O, B, AB ternyata memiliki kepribadian yang berbeda ya. Sampai di negara-negara yang beradab, negara-negara yang maju, ya membuat kelas di dunia pendidikan pun itu ya berdasarkan golongan darah. Bahkan guru yang mengajar di kelas itu pun itu disesuaikan dengan golongan darah. Jangan sampai ada konflik kepribadian itu karena golongan darah. Jadi golongan darah ini isyarat dari semesta supaya kita bisa menciptakan keselarasan ya, sehingga konflik-konflik yang terjadi baik itu konflik emosi ya, itu tidak terlalu runcing, sehingga isyarat-isyarat ini sudah diberikan oleh semesta. Betapa luar biasanya bukan kalau kita menyadari semua itu. Nah, pada kesempatan yang penuh berkah ini saya akan memasuki tangga yang ke-10. Tentu saja tangga ini itu adalah tangga yang lebih tinggi lagi dari tangga yang ke-9. Jadi kalau di tangga ke-9 saya lebih banyak berbicara secara mendalam tentang lapisan kesadaran fisik, maka sekarang saya akan berbicara tentang lapisan kesadaran psikis yang disebut dengan lapisan kesadaran energi. Yuk kita sadari sekarang para sahabat ya. Kita mungkin bisa tidak makan 2 hari masih hidup. Kita masih mungkin tidak minum 2 hari masih hidup. Tapi coba, kita tidak bernafas. 2 menit saja tidak bernafas. Tubuh kita ini sudah kehilangan kemampuannya, sudah kehilangan dayanya, sudah kehilangan energinya. Dan selama ini kita terlalu fokus bahwa energi yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu hanya berasal dari makanan dan minuman secara fisik. Betul ya, kalau menurut Einstein ya, energi sama dengan massa dikalikan dengan kecepatan cahaya dikuadratkan. Jadi artinya antara massa dengan energi itu setara ya. Jadi setiap massa ya, setiap materi ya ketika dikalikan dengan C kuadrat, kecepatan cahaya dikuadratkan. Jadi massa itu kilogram, kecepatan cahaya itu satuannya adalah meter per detik. Ya, kalau dikuadratkan berarti meter kuadrat per detik kuadrat. Kilogram kalikan meter kuadrat per detik kuadrat itu namanya joule. Sehingga satuannya menjadi energi. Jadi sebenarnya kalau kita memasukkan massa ke dalam tubuh kita, yang dibutuhkan sebenarnya bukan massanya, tetapi energinya. Tapi seberapa besar energi dari makanan, seberapa besar energi dari minuman yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, tidak seberapa sebetulnya dibandingkan dengan energi yang dibawa oleh napas kita. Karena apa? Kekuatan makanan dan minuman itu ya, itu seperti yang saya gambarkan, kita mungkin masih bisa hidup tanpa makan 2 hari, kita masih bisa hidup tanpa minum 2 hari. Ya, tetapi kita tidak mungkin ya bisa hidup tanpa bernapas 2 hari. Tidak mungkin. Oleh karena itu maka kita harus sadar bahwa sebetulnya ya yang membuat tubuh kita berdaya, yang membuat tubuh kita punya energi, berdaya, berwibawa,
itu sebenarnya energi yang diberikan oleh lingkungan. Jadi kalau begitu lingkungan ini apa? Ruang kosong ini apa? Sebenarnya ruang kosong ini adalah ruang energi. Buktinya apa? Buktinya kita bisa hidup lewat nafas. Jadi sebenarnya napas itu adalah energi. Makanya ketika kita bernapas, berarti kita memasukkan energi ke dalam tubuh kita. Makanya ketika seseorang ya tidak menyadari itu, maka dia juga tidak menghargai ya bahwa sebetulnya dia hidup dari lingkungannya, dari sekitarnya. Makanya sekitar kita ini yang disebut dengan ruang kosong, ini adalah ruang energi. Ada yang menyebut kecerdasan semesta tanpa batas, ada yang menyebut ruang kesadaran. Banyak sebutan-sebutan untuk ruang kosong ini. Bahkan kalau leluhur kita mengatakan ya Sang Hyang Taya, ya memang tidak kelihatan, ya kosong, tetapi isi. Makanya kosong tapi isi tapi kosong. Buktinya apa? Semua makhluk hidup mengambil energi dari ruang kosong ini. Coba perhatikan napas kita. Kita kan mengambil napas dari sini, kemudian masuk ke dalam, menghidupi tubuh kita, kemudian keluar lagi ke sini. Sama, tumbuhan juga seperti itu. Sama, hewan juga seperti itu. Semua mengambil energi dari sini. Makanya kita sekarang punya lapisan kesadaran yang kedua. Di samping lapisan kesadaran fisik, maka kita punya lapisan kesadaran psikis, yaitu lapisan energi. Lapisan kesadaran fisik dibangun oleh makanan dan minuman, tapi lapisan energi ini diambil dari lingkungan, yaitu lewat pernapasan kita. Nah, jangan lupa para sahabat, yang mengendalikan tubuh fisik kita, bukankah sebetulnya lapisan kesadaran energi yang ada di sekitar lingkungan kita lewat napas kita. Makanya nafas itu adalah sesuatu yang paling berharga. Napas itu tanpa batas. Itu sebabnya semua orang-orang yang ingin memperoleh kesadaran baru, maka mereka melakukan olah nafas. Nah, ternyata olah nafas ini sangat bermanfaat buat ketenangan, olah nafas ini bermanfaat buat kesehatan. Bahkan sekarang banyak sekali penemuan-penemuan baru tentang teknik-teknik olah nafas yang bisa menyembuhkan, bisa menjadi healing. Ya, ada orang yang punya penyakit kanker, tumor dan lain sebagainya, ternyata mereka itu ya bisa disembuhkan dengan apa? Memberdayakan nafas. Mungkin para sahabat pernah dengar ya ada seseorang yang berkebangsaan Belanda yang kemudian tinggal di Iceland, namanya Wim Hof ya. Wim Hof itu memberikan latihan-latihan teknik-teknik olah pernapasan untuk kekuatan tubuh. Jadi karena Iceland itu dataran es ya, tentu saja ya ada kesulitan mungkin saat itu Wim Hof ya, karena tinggal di Iceland sangat dingin. Sementara kalau tubuh ini tidak hangat, maka ya darah kan bisa membeku. Kalau darah membeku bisa terjadi kematian. Jadi biasanya orang menemukan sesuatu karena orang dihadapkan pada kesulitan. Karena alam seperti itu, kemudian kreativitas berkembang. Apa yang terjadi? Kemudian Wim Hof menemukan teknik olah napas Wim Hof. Dan ternyata teknik olah napas Wim Hof itu membuat tubuh kita menjadi sehat, membuat temperatur di tubuh kita juga menjadi meningkat. Ya, jadi bagi para sahabat yang mungkin pernah berlatih ya olah napas Wim Hof, itu sebetulnya adalah mengambil energi dari alam sekitar kita lewat nafas. Jadi kalau kita perhatikan ya, semua penemuan, semua penciptaan bisa terjadi itu dengan napas biasa. Napas alami. Bayangkan ketika seseorang bisa memberdayakan nafasnya ya, bisa menarik sebanyak-banyaknya ya energi yang tersedia dan berlimpah di sekitar dia ke dalam tubuhnya, maka dia akan mengalami kekuatan. Makanya jangan heran ya, di bela diri ya, yang diberdayakan nafas. Makanya coba ketika orang dipukul, ketika dia sedang tahan nafas, itu pukulan tidak berarti apa-apa. Berbeda dengan pukulan ketika dia tidak sedang tahan nafas. Jadi artinya nafas itu adalah sebuah kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Nah, ini yang disebut dengan lapisan kesadaran energi. Nah, lapisan kesadaran energi ini ternyata yang mengendalikan lapisan kesadaran fisik. Jadi tubuh fisik ini ya dikendalikan oleh lapisan kesadaran yang kedua, yaitu lapisan kesadaran energi yang diambil lewat pernafasan. Nah, para sahabat ya, kenapa saya bisa melihat sekarang? Itu karena saya bernapas. Kenapa saya bisa mendengar sekarang? Karena saya bernapas. Kenapa saya bisa bicara? Karena bernapas. Makanya saya sudah jelaskan di tangga yang sebelumnya spesial tentang kesadaran tentang nafas.
Rahasia nafas. Kenapa saya bahas di lapisan kesadaran yang sebelumnya? Karena pemahaman tentang nafas ini sangat penting. Dan sekarang kita sudah memasuki tangga yang ke-10. Saya jelaskan lebih detail lagi. Ya, ternyata napas itu sesungguhnya adalah energi. Jadi seperti yang saya kemukakan tadi, ya kita ya bisa kuat tubuh kita tidak makan 2 hari, bisa kuat tidak minum 2 hari, kita masih hidup. Tetapi tidak mungkin kita tidak bernapas 2 hari, ya. Maka tubuh ini akan kehilangan kekuatannya. Nah, itu yang tidak disadari bahwa sebetulnya ruang kosong ini adalah ruang energi. Dan kita semuanya diliputi oleh ruang kosong. Berarti sesungguhnya energi untuk tubuh kita itu berlimpah di sini. Berlimpah di sini. Itu yang tidak disadarinya. Nah, oleh karena itu maka latihan olah napas menjadi sangat penting untuk pemberdayaan tubuh kita. Sehingga ketika kita mampu ya memberdayakan nafas, maka kita pun akan mengalami peningkatan kesadaran. Nah, makanya latihan mindfulness itu juga dengan memberdayakan olah napas. Bahkan para sahabat, di Quran Allah sendiri mengatakan, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan." Berdoalah kepadaku dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi. Jadi ternyata teknik berdoa pun ya banyak yang diajarkan oleh leluhur kita dengan cara ya tahan nafas. Karena itu mengacu kepada ayat yang tadi. Ya, ud'u rabbakum tadarruan. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan penuh rasa hormat. Wa khufyatan, tersembunyi. Tersembunyi berarti dalam keheningan. Tersembunyi berarti tidak berisik. Tersembunyi berarti dalam keadaan kita di dalam. Nah, ketika kita berdoa dalam keadaan tahan nafas, maka kekuatannya menjadi sangat luar biasa. Makanya jangan heran kalau banyak sekali ya leluhur-leluhur kita dulu saat mendoakan kita itu dalam keadaan tahan napas. Karena ketika sedang tahan napas berarti akumulasi energi dalam tubuh itu sedang mencapai akumulasi yang maksimal. Luar biasa bukan para sahabat kalau kita menyadari. Nah, jadi lapisan kesadaran yang kedua ini, lapisan kesadaran energi, itu adalah pengendali dari lapisan kesadaran yang pertama tadi, lapisan kesadaran fisik. Itu sebabnya kalau lapisan kesadaran yang kedua ini pengendali dari lapisan kesadaran fisik, berarti kita pun ya harus bisa ya meningkatkan kualitas energi ya yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, para sahabat perhatikan ya. Jadi indera kita ini ya, kita punya 2 indera mata, punya 2 indera telinga, punya 2 indera hidung, punya 1 indera mulut ya. Jadi apa itu? Semua ya yang ada di kepala kita ini kan sebetulnya itu setiap saat itu adalah mengakumulasi energi. Nah, lingkungan kita ini kan sebetulnya banyak sekali ya kejadian di lingkungan kita. Bukan sekedar energi yang lewat napas kita, tetapi di lingkungan kita ini banyak sekali energi-energi yang tersedia. Nah, kalau energi-energi itu kemudian kita izinkan, kita serap masuk ke dalam diri kita, itu akan berakumulasi menjadi energi yang sangat berbahaya. Nah, kalau energi yang mengendalikan tubuh fisik kita ini kebanyakan energi negatif, kan sangat berbahaya. Sehingga ya tubuh fisik kita pun akan ya kecipratan terpengaruh oleh hadirnya energi negatif. Nah, contoh yang sederhana ya, ini soal kesadaran. Coba perhatikan ya. Kalau ada orang yang marah, orang marah biasanya kan mengeluarkan kata-kata. Kata-kata bukannya energi. Karena kata-kata itu adalah gelombang bunyi. Gelombang bunyi itu punya frekuensi, punya periode, punya intensitas. Itu energi. Karena yang datang ke kita ini itu kan sebenarnya adalah getaran. Nah, sekarang kalau orang yang marah ini ya memancarkan energi yang negatif dan kemudian energi negatif itu diizinkan masuk ke dalam diri kita, bukankah sebetulnya energi itu akan tinggal di dalam diri kita? Lalu memicu ya semua yang ada dalam diri kita sehingga kita pun akan menghasilkan energi yang negatif dan kita balik marah. Bayangkan ya para sahabat, energi yang masuk lewat mata kita, energi yang masuk lewat telinga kita, energi yang masuk lewat hidung kita, energi yang masuk lewat mulut kita. Begitu banyak ragam energi yang tersedia di semesta ini yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau energi-energi itu diizinkan masuk ke dalam tubuh kita, bukankah itu sangat berbahaya? Makanya saya sudah katakan tadi ya, ketika tubuh fisik kita itu mengalami
apa itu kehancuran, artinya menurun kualitas kesehatannya, itu kan bisa jadi karena kita terlalu banyak merespon ya energi-energi di sekitar kita yang negatif, dan itu diizinkan masuk. Makanya saya sering mengatakan bahwa sakit hati itu bukan urusan orang. Sakit hati itu urusan kita sendiri. Kita mau sakit hati atau tidak tergantung kita mau masukkan nggak energi itu ke dalam diri kita atau tidak. Nah, itu sebabnya kita harus punya yang namanya filter energi. Nah, filter energi itu adalah kesadaran. Lagi-lagi di sini adalah kesadaran. Makanya saya sudah kemukakan ada yang namanya PET. Jadi personal emotional trainer. Jadi sebetulnya kalau kita memandang semua orang yang memancarkan energi itu adalah sebagai pelatih pribadi emosi kita, bukan sebagai musuh kita, bukan sebagai orang yang akan menjadi menjadi penekan kita sehingga kita menjadi korban, maka kita bisa memandang semua mereka itu menjadi positif. Nah, ketika sudut pandang pada mereka positif, maka kita tidak akan terjerumus pada aspek yang negatif. Itu sebabnya kita akan tetap berada dalam kondisi yang prima emosi kita. Nah, inilah pentingnya kita menyadari bagaimana supaya energi yang masuk ke dalam tubuh kita itu selalu positif. Karena kalau energi yang mengendalikan tubuh fisik kita itu negatif, dan kita merespon semua energi negatif itu masuk ke dalam diri kita, maka pikiran menjadi negatif, perasaan menjadi negatif, itu sangat berbahaya, dan itu akan berdampak pada sakitnya tubuh fisik kita. Nah, ini para sahabat yang harus kita sadari. Jadi sekarang kita hidup di lingkungan di mana kita berada, maka kita harus bisa memandang semua yang di luar diri kita ini sebagai hal yang positif, sekalipun itu tidak dikehendaki kehadirannya. Makanya konsep penerimaan itu menjadi sangat penting untuk melatih kesadaran. Karena ketika kita bisa menerima semua hal apa adanya, maka itu akan membuat kita tidak terjerumus untuk memiliki akumulasi energi yang negatif. Nah, kalau dalam agama Islam bagus sekali kan, kalau kita habis sholat kita disuruh salam ke sebelah kanan. Ketika kita menengok kepala ke sebelah kanan, kita bilang assalamualaikum. Kita menengok ke sebelah kiri, assalamualaikum. Apa artinya assalamualaikum? Kan assalamualaikum itu salam sejahtera bagi kalian semua. Kanan itu selalu melambangkan aspek-aspek yang positif, sedangkan kiri melambangkan aspek-aspek yang negatif. Kalau kita sudah bisa memberi salam yang sama pada yang positif dengan pada yang negatif, berarti kita sudah melampaui dualitas. Nah, kalau kita sudah melampaui dualitas, maka energi dalam tubuh kita tidak akan terjerembab dalam akumulasi energi yang negatif. Semua positif-positif saja, dan itu yang akan mengendalikan tubuh fisik kita. Jadi kalau energinya sudah positif, maka frekuensi positif itu akan berpengaruh kepada tubuh fisik kita, sehingga tubuh fisik kita pun akan menjadi sehat. Nah, ini lapisan kesadaran tubuh fisiknya positif, lapisan kesadaran energinya juga positif, dan kita bisa memfilter energi dari lingkungan yang masuk ke dalam diri kita selalu positif. Apa yang terjadi? Dua-duanya menjadi positif. Nah, ini akan membangun kesadaran kita juga menjadi lebih positif. Bukankah itu luar biasa ya para sahabat? Nah, selama ini kita tidak sadar bahwa sebetulnya tubuh fisik kita ini dikendalikan oleh lapisan kesadaran yang kedua, yaitu adalah tubuh energi. Tubuh energi yang didapat lewat pernafasan. Makanya bagus kalau para sahabat mulai belajar olah pernafasan. Itu sangat positif sekali, baik untuk kesehatan maupun untuk ketenangan batin kita. Nah, kembali lagi tadi ketika kita habis sholat kan kita diajarkan salam ke kanan, salam ke kiri. Artinya saya siap menerima kanan dan kiri dengan cara yang sama. Jadi kalau kita sudah bisa menerima kanan, orang yang baik, kiri, orang yang kita sebut tidak baik, dengan cara yang sama, kita akan selalu damai. Sehingga kita tidak terjebak untuk menendang dan mencengkram. Kan biasanya kanan disebut baik, makanya terhadap yang disebut baik kita mencengkram. Kiri disebut buruk, terhadap yang disebut buruk kita menendang. Mencengkram, menendang, mencengkram, menendang. Itu persis seperti gelombang laut yang terus berfluktuasi dengan amplitudo yang sangat besar. Dan itu memberikan gangguan kepada tubuh kita, kepada tubuh kita. Coba kalau ketika seseorang sedang marah, perhatikan jantungnya berdebar-debar, napasnya jadi pendek,
Kan itu langsung ya ada pengaruh. Ini karena kendali ya lapisan energinya sedang mengendalikan lapisan tubuh fisiknya. Gitu ya. Nah, ketika seseorang sedang marah, perhatikan, wajahnya menjadi seram. Ya kan? Bibirnya monyong. Kemudian mengalirkan energi yang negatif, Dan itu mengendalikan tubuhnya. Ketika seseorang sedang mengalami dikendalikan oleh tubuh energi yang negatif, bukankah tubuh fisik pun bisa menimbulkan yang negatif? Misalkan tubuh fisik bergerak memukul orang lain, tubuh fisik bergerak menendang orang lain, kan itu semua akan menimbulkan kesakitan pada diri sendiri. Makanya di tangga yang sebelumnya saya sudah jelaskan, di semesta ini tidak ada orang lain, yang ada cuma diri kita sendiri. Oleh karena itu, ya, semua kebaikan yang kita lakukan buat kita, semua keburukan yang kita lakukan pun sebetulnya buat kita. Inilah pentingnya kita menyadari. Jadi yang pertama, ya, kita menyadari bahwa tubuh fisik kita harus selalu sehat. Masukkanlah makanan dan minuman yang sehat ke dalam tubuh fisik. Yang kedua, ya, tubuh energi kita yang mengendalikan tubuh fisik pun harus sehat. Sehingga energi dalam tubuh ini mengalir dengan baik. Itu sebabnya ya kita harus punya filter agar kita bisa memasukkan semua yang positif dari luar ke dalam diri kita. Sehingga akumulasi energi yang positif semakin besar, itu yang akan mengendalikan tubuh fisik kita. Sehingga energinya menjadi positif, tubuh fisik pun menjadi positif. Nah inilah ya kesadaran yang perlu kita bangun. Ini kita sudah masuk kepada lapisan kesadaran, tangga kesadaran yang ke-10, maka kita harus lebih waspada lagi. Nah, kalau kita bisa tekun ya menyadari ini semua, maka perhatikan ya, kita akan mengalami kedamaian, ketenangan, keberlimpahan, hidup kita menjadi sangat tenang ya, karena ketenangan itu sudah luar biasa untuk menyelesaikan segala permasalahan hidup. Karena begitu kita kehilangan ketenangan, maka kita juga kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup dengan baik. Karena ketenangan sebetulnya sudah 50% masalah kita selesai. Jadi ketika kita sudah bisa menerima kanan dan kiri dengan cara yang sama, berarti kita sudah melampaui dualitas. Nah itulah yang dalam Quran dikatakan, ya, aku telah menunjukkan dua jalan, kanan dan kiri, benar salah, ya, baik buruk. Tetapi Allah tidak menyuruh kita mengambil salah satunya. Malah Allah menawarkan, tidakkah engkau mencoba jalan mendaki? Jadi Allah mengatakan, aku telah menunjukkan dua jalan. Tetapi Allah sendiri malah justru menawarkan jalan mendaki. Apa jalan mendaki itu? Fakkur rokobah, bebaskan kamu dari perbudakan. Sebetulnya diri kita selama ini diperbudak oleh apa? Oleh dualitas. Dualitas itu apa? Dualitas itu adalah kiri dan kanan. Makanya di Quran surat Al-Fajr, sebaiknya kita harus bisa mengganjilkan yang dualitas. Makanya kenapa ya di bulan Ramadan ada isyarat, ada simbolis ya. Jadi Lailatul Qadar pun katanya terjadi di malam ganjil. Itu simbolik sebetulnya. Jangan mengatakan jadi tanggal 27 lebih bagus dari tanggal 26. Karena semua tanggal bagus-bagus saja. Jangan mengatakan tanggal 21 lebih bagus dari tanggal 20. Karena semua tanggal bagus-bagus saja. Semua waktu bagus-bagus saja. Karena waktu itu netral. Menjadi baik atau tidak baik tergantung pada kita. Jadi sebetulnya itu isyarat. Bukan berarti tanggal 21 lebih bagus tanggal 20. Karena tanggal 21 ganjil, tanggal 20 genap, maka yang ganjil lebih bagus daripada yang genap. Jadi kenapa ada isyarat Lailatul Qadar itu terjadi di malam ganjil? Karena Lailatul Qadar itu berhubungan dengan turunnya hidangan dari langit. Yaitu yang disebut dengan ketenangan, kesejahteraan, kedamaian. Dan kedamaian itu hanya bisa dicapai kalau kita bisa memindahkan diri kita dari genap ke ganjil. Artinya apa? Membebaskan dualitas. Jadi ketika kita salam ke kanan dan ke kiri, kan itu isyarat sebetulnya. Kita bisa menerima kanan dan kiri dengan kedamaian yang sama. Makanya ketika kita menoleh ke kanan, Assalamualaikum. Ketika menoleh ke kiri juga Assalamualaikum. Tidak menggunakan statement yang berbeda. Bukankah itu luar biasa para sahabat? Kalau kita melakukannya dengan kesadaran. Sayang sekali kita selama ini melakukannya tanpa kesadaran. Nah inilah lapisan kesadaran yang kedua adalah lapisan kesadaran energi, pengendali dari lapisan kesadaran fisik. Itu sebabnya penting kita untuk memupuk energi kita selalu kuat dan bermutu dan berkualitas. Karena apa? Kualitas energi itu penting untuk kita perhatikan.
Dan kualitas energi diri kita sangat dipengaruhi oleh kualitas energi lingkungan. Jadi kalau lingkungan ini semua selalu direspon yang negatifnya, sehingga membuat akumulasi energi pada diri kita negatif, sangat berpengaruh pada kesadaran kita. Yuk kita sekarang mulai peduli pada lapisan kesadaran yang kedua, lapisan kesadaran energi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.